Oke, assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video analisis dan ilmu data untuk TI ya. Ini adalah lab ketujuh, data visualization ya. Jadi di sini saya akan membuat visualisasi untuk file ini nih, untuk dataset ini nih. Telco customer churn ya. Kita akan buat visualisasi dan menganalisisnya. Langsung saja kita ke tahap pertama, ini pengenalan dan persiapannya seperti seperti biasanya. Jika menganalisis data atau membuat visualisasi gitu kan, kita harus clean up dulu datanya, harus bersihin dulu datanya gitu kan. Diperiksa kayak misalkan periksa missing value, apakah ada missing value, apakah ada data duplikat, ataukah ada eh, apa tipe data yang salah gitu loh, misal gitu. Nah, jadi langsung saja ke tahap satu ini, pengenalan dan persiapan ya. Nah, ini datanya sudah saya upload ke Google Colab. Nah, oke. Jadi di sini ada 4 library utama yang akan kita gunakan, yaitu pertama adalah Pandas. Pandas ini digunakan untuk library Python ya. Ini library Python yang digunakan untuk menganalisis data, untuk menganalisis data, terus apa lagi ya? Memanipulasi data gitu. Intinya untuk data-data, untuk mainan data lah gitu. Nah, lalu ada Seaborn dan Matplotlib. Nah, ini dua library ini nanti akan digunakan untuk visualisasi gitu. Terakhir ini ada Plotly. Plotly ini dia visualisasi juga, untuk visualisasi juga. Cuman bedanya Plotly ini visualisasi yang interaktif. Nah, ya nanti nanti dicoba nanti. Ini pokoknya ini untuk eh, visualisasi tapi interaktif gitu. Kalau contohkan sekarang aja ya. Nah, ini misal gini nih. Interaktifnya yang seperti ini nih. Misal mana ya? Saya ada, nah ini nih ada scatter plot di sini. Contoh interaktif itu gini, misal eh kursor saya arahkan ya, saya hover ke salah satu titik yang ada di data, yang ada di visualisasi ini gitu. Misal ke titik kan ini. Nah, ini kan kelihatan nih. Tuh, kelihatan tuh kalau saya hover kursor saya ke sini itu kelihatan tuh. Kelihatan detailnya tuh, detail titik-titik ini tuh. Jadi contohnya seperti itu. Jadi langsung saja di tahap satu ya. Yang sudah saya unggah, lalu kita run saja ini. Dan kita lihat di sini ada 5 baris pertama datasetnya. Ini dataset ini ya, dataset informasi langganan langganan apa ya? Kumpulan ini data data langganan internet lah seperti itu. Langganan servis internet gitu. Nah, ini 5 baris data pertama ya, 5 baris pertama datanya. Lalu di sini kita mengecek juga untuk missing value dan tipe data. Kalau untuk tipe data saya rasa ini sudah ini udah benar harusnya ya. Contohnya seperti ini nih, customer ID, ini kualitatif ya, karena dia nggak dihitung, bukan numerik, data numerik, data kategorikal ya. Lalu contoh lain kuantitatif itu gender nih, gender ya. Dia kan bukan numerik, dia gender ya, male dan female gitu. Kualitatif dia ya. Contoh kuantitatif nih, misal tenure. Tenure ini dia itu lama berlangganan ya. Misal customer ini udah berlangganan berapa bulan. Nah, sama seperti itu tenure. Itu kan datanya data numerik tuh bisa dihitung gitu. Jadi kuantitatif. Atau kuantitatif lain itu adalah ini nih, monthly charge. Ya ini kuantitatif, ya biaya bulanan ya. Ya termasuk data numerik ya. Eh, data biaya bulanan ya, itu masih numerik, biaya ya, bisa dihitung. Tuh.
dan masuknya kuantitatif dia. Untuk jumlah nilai kosong, missing value di sini nggak ada sih, 0. Ya, untuk ya nilai kosong ya, nilai kosong di sini nggak ada nilai kosong itu yang terdeteksi. Lalu di sini ada variabel-variabel penting ya, seperti tenure. Tenure ya tadi itu eh, durasi apa sudah berlangganan berapa lama gitu gitu. Dan ini ada kontrak ya, kontrak misal kontrak month to month itu kan bulanan atau 1 year atau 2 years gitu. Kontrak bulan kontrak bulanan atau tahunan gitu ya. Jadi ini ada monthly charge, monthly charge ya, ini biaya bulanan ya. Ada total charge, ini ada total biaya. Dan churn ini apa ya churn ini? Kayak misal pelanggan yang churn, yang stop berlangganan gitu. Contoh seperti itu. Nah, langsung ke tahap 2, langsung aja tahap 2 ini ada pembersihan dan penyiapan data. Oke, di sini kita mengidentifikasi nilai kosong ya, sama kayak yang tahap 1 ini nilai kosong juga. Tapi bedanya di sini mengidentifikasi dan ditangani. Nah, data hilangnya ditangani, diisi atau dihapus gitu datanya ya, sesuai konteks. Lalu pastikan tipe data sesuai kategorikal. Oke, di sini kalau kita run, nah ya seperti ini nih, dia mengidentifikasi jumlah nilai kosong gitu kan. Lalu ini sebelum pembersihan, sebelum penanganan ya nilai kosongnya, tapi di sini tidak ada ditemukan jumlah nilai kosong ya. Dan ini adalah tabel eh, nilai kosong setelah ditangani ya, tapi karena di sini nggak ada nilai kosong jadi ya aman aja, nggak di tetap ditanganin ya, tetap diubah. Apakah itu nggak diubah sih, tetap ditanganin, dia tetap buat file baru nih ya, telco cleaner. Lalu selanjutnya ada tipe data sudah aman ya, dan jumlah baris duplikat itu tidak ada ya, jadi data yang duplikat itu tidak ada. Jadi seperti itu. Nah ini setelah diidentifikasi dan dibersihkan datanya, ditangani, itu dia akan membuat file baru nih, telco created. Jadi kita ke tahap 3 ya. Ini ada visualisasi univariate. Ini tujuannya itu untuk mengetahui ya karakteristik masing-masing variabel. Nah, dan mendeteksi adanya outlier. Nah, di sini menggunakan histogram untuk melihat distribusi data numerik. Ya, lalu kita menggunakan box plot untuk mendeteksi outlier, apakah ada outlier gitu. Kita lihat grafiknya, dari grafiknya apakah terlihat outlier gitu. Lalu ada bar chart ya atau count plot. Ini untuk melihat distribusi data kategori ya, kategorikal. Yang histogram itu untuk numerik, dan yang bar chart ini untuk kategorikal. Oke. Tahap 3 langsung kita run saja. Kita lihat visualisasinya yang akan muncul. Oke. Nah, ini ada visualisasi histogram yang terlihat di sini. Ini jadi ini adalah variabel-variabel numerik ya. Nah, misal ya sekarang kita identifikasi nih untuk tenure-nya nih. Identifikasi. Kita analisis untuk variabel tenure. Ini adalah berapa lama pelanggan itu berlangganan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tenure ya, ini ada
ada range-nya 0 sampai 60 ke atas ya, ini artinya ini bulan ya, maksudnya bulan gitu. Jadi ini 0 bulan, ini yang 20 bulan, 40 bulan. Jadi lama berlangganannya berapa bulan gitu. Sudah berlangganan berapa bulan gitu. Nah, ini ada count. Count ini jumlah pelanggan, ya jumlah pelanggannya gitu. Misal eh misal apa ya? Misal ini nih. Ini berapa bulan ini? Misal yang ini nih di tengah-tengah yang 40 bulan ini nih. Ini kalau kita cek di sini 200, ini berarti dia ada 200 pelanggan yang berlangganan, eh ini bukan 200 sih. Di bawah 200 ya. Nah, itu ada di bawah 200 pelanggan ya yang berlangganan selama 40, yang sudah berlangganan selama 40 bulan. Contoh seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di datanya ini ya, di visualisasinya ini ya, kita lihat untuk pelanggan lama ini dia lebih sedikit daripada pelanggan baru. Dan ini pelanggan barunya ini dia lebih banyak pelanggan baru ya dibandingkan pelanggan lama. Nah, ini yang pelanggan baru, yang ini yang baru baru masuk ini ya, masih 0 bulan ini. Di atas 0 lah ini ya harusnya. Bukan 0, 0, 0 di sini grafiknya. Yang masih satu bulan gitulah mungkin ya. Nah, ya ini yang sudah berlangganan lama, ya sekitar sini 60 ke atas nih, sudah berlangganan lama yang ini. Nah, itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan pelanggan baru. Nah, berarti artinya ya lebih banyak pelanggan baru dibandingkan pelanggan yang lama gitu. Mungkin pelanggan-pelanggan lama sudah berhenti langganan gitu. Lalu selanjutnya di sini ada distribusi monthly charge. Nah, kalau kita lihat di sini ya, eh, kalau kita lihat di sini mungkin kita ambil titik tengah $80 ini ya. Jadi kalau kita ambil titik tengah $80 ini, artinya dia lebih banyak pelanggan yang memiliki biaya bulanan itu lebih, yang memiliki biaya bulanan yang di bawah $80 itu lebih banyak dibandingkan yang biaya bulannya di atas $80 ya. Nah, ini grafik ini menunjukkan ya jika pelanggan itu memiliki biaya yang cukup rendah lah begitu ya. Kalau kita lihat juga ini yang paling tinggi jumlahnya ini, countnya paling tinggi ini ada di $20 ya, seperti itu. Lalu ini ada distribusi total charge. Nah, ini. Nah, ini juga ini distribusinya miring ke kanan nih. Gini ya, gini miring ke kanan ya. Nah, ini berarti ini menunjukkan ya kalau total tagihan pelanggan itu cenderung rendah begitu. Karena ya sebagian besar pelanggan itu memiliki masa berlangganan yang singkat gitu. Nah, kalau kita lihat di tenure juga itu masuk akal ya ini karena pelanggan baru lebih banyak daripada pelanggan lama. Nah, berarti kalau kita lihat di sini yang total biaya langganan yang sudah dikumpulkan itu ya, itu wajar kalau dia miring ke kanan karena ya nggak banyak gitu yang berlangganan lama banget itu nggak banyak. Nah, lanjut ke box plot ya. Ini untuk mendeteksi outlier dari variabel monthly charge dan total charge. Kalau kita lihat, sepertinya tidak ada titik-titik yang menunjukkan adanya outlier ya. Kalau kita lihat di titik-titik ini, nggak biasanya kalau ada outlier kan di box plot itu kan ada titik-titik di sini di luar garisnya ini nih. Nah, ini tidak ada. Nah, ini dilihat kalau kita lihat ini cukup tersebar merata ya di kisaran 20 sampai 120 untuk monthly charge-nya. Dan untuk total charge juga nih berada di kisaran yang
cukup merata juga ya di 0 sampai 8.000 ya. Kita lanjut ke bar chart nih ya. Ada visualisasi bar chart. Nah, ini kalau kita lihat ya, eh, kalau kita lihat yang churn yang churnnya yes ya, kan ada yes dan no. Yang churnnya yes itu yang ini, yang satu ya, yang ini, yang warnanya krem ini ya. Dan yang no ini yang ini nih, yang nol, yang warnanya biru. Nah, kalau kita lihat di sini eh, pelanggan yang tidak churn, yang nggak churn, yang no itu jauh lebih banyak ya dibandingkan yang churn ya. Nah, ini berarti menunjukkan ya kalau eh, ketahanan pelanggan apa ya, resistensi pelanggan itu cukup tinggi, ya. Cukup baiklah dalam menjaga kepercayaan pelanggannya gitu. Nah, ini dan sebelahnya ini ada distribusi untuk kontrak ya, tipe kontrak. Ini ada month to month, bulanan ya. Ada 1 year, 1 tahunan, ada 2 year, 2 tahunan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini paling banyak month to month ya, langganan yang bulanan, kontrak bulanan ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, jadi yang paling banyak kan month to month ya. Kalau kita lihat di sini berarti pelanggan itu cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi. Fleksibel lah pelanggannya ya. Nah, month to month ya, per bulan ya. Siapa tahu sebulan dia udah ganti langganan gitu. Jadi fleksibel pelanggannya gitu. Sekarang lanjut ke tahap keempat. Ini ada visualisasi bivariate, hubungan dua variabel ya. Nah, di tahap ini kita akan mengeksplorasi hubungan antar dua variabel ya untuk menemukan pola perilaku pelanggan. Nah, di sini visualisasi yang digunakan itu ada scatter plot. Scatter plot ini untuk menunjukkan hubungan dua variabel numerik ya. Box plot digunakan untuk melihat perbandingan nilai antar kategori, dan bar chart. Bar chart di sini bar chart yang grup ya. Ini digunakan untuk melihat proporsi antar kategori dan target. Oke, langsung saja ke tahap 4, visualisasinya warna ini. Jadi ada visualisasi untuk visualisasi scatter plot. Di sini ada variabel monthly charge dan tenure, lama berlangganan dan biaya bulanan ya. Nah, ini apa nih, scatter plot lihatnya gimana nih? Rame banget. Oh, oh ini dia ini churn-nya dibedakan untuk no dan yes. Yang no ini yang warna biru, yang yes yang warna oranye. Ini harusnya tenure, tenure. Aduh, gimana lihatnya nih? Tenure. Berdasarkan churn. Dan ini kalau kita lihat ini lihatnya agak ribet ya. Oh, ya ya, ngerti ngerti. Nah, kalau kita lihat di sini
Ini yang banyak churn-nya ya, yang oranye. Kalau kita lihat di sisi kiri ini churn yang kalau kita lihat di sisi kiri ini churn-nya lebih lebih banyak, warnanya lebih panas lah ya, lebih oranye gitu warnanya. Banyak oranye-nya gitu. Berarti di sini banyak yang churn ya, banyak yang berhenti berlangganan. Dan yang semak ke kanan itu biru, banyak biru-birunya. Berarti eh, dikit yang nggak churn gitu. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini ya, pelanggan dengan apa ya, dengan masa berlangganan, dengan total masa berlangganan yang sedikit itu cenderung lebih memiliki peluang churn yang lebih tinggi, memiliki peluang berhenti belakangan yang lebih tinggi ya, karena kalau kita lihat di sini ya, ini untuk tenure yang nggak lama, yang tenure yang ya yang di bawah 10 bulan ini banyak ya yang churn di sini, banyak yang berhenti belakangan. Sementara kalau kita lihat untuk tenure yang udah lama langganannya, ini kita lihat ini cukup stabil ya. Nah, dia lebih adem warnanya ini ya, lebih dikit yang churn gitu, yang berhenti berlangganan. Mungkin karena sudah lama berlangganan ya, sudah nyaman gitu kan. Jadi malas mau ganti langganan gitu. Nah, jadi kesimpulannya ya, ini untuk pelanggan lama itu cenderung lebih loyal dibandingkan pelanggan yang baru gitu. Lanjut, di sini ada box plot yang digunakan untuk perbandingan nilai antar kategori. Nah, ini ada 3 kategori. Ini ada kategori jenis kontrak dan monthly charge. Ada variabel kontrak dan monthly charge ya. Oh ya, ini kalau kita lihat di sini ini untuk yang langganan tahunan ya, 2 tahun, langganan 2 tahun di sini kita lihat memiliki kebanyakan apa ya, memiliki rata-rata biaya bulanan yang paling rendah ya, memiliki rata-rata biaya bulanan yang paling rendah untuk 2 tahunan, untuk kontrak 2 tahun. Dan untuk yang eh, kontrak bulanan yang month to month itu cenderung itu memiliki rata-rata biaya yang cukup tinggi ya, di kisaran di atas $40 dan ya. Nah, kalau datanya begini berarti kita bisa menarik kesimpulan ya, bahwa berlangganan lebih lama, kalau kita berlangganan lebih lama tahunan, berlangganan tahunan tuh biasanya biayanya akan lebih murah dibandingkan kita berlangganan bulanan gitu. Dan kalau kita hubungkan dengan yang ini nih, yang atas ini untuk yang tahunan ini dia eh, yang biayanya paling rendah, tapi lebih loyal ya, lebih loyal. Dikit yang churn ini di langganan tahunan ya, langganan yang banyak yang lama gitu. Sekarang lanjut kita ke ini ada bar chart group ya. Ini ada sama, masih kontrak juga, jenis kontrak. Nah, ini kalau kita lihat yang biru, nih nggak churn, yang merah churn ya. Kalau kita lihat di sini, 2 year ini untuk kontrak 2 year ini yang paling sedikit ya churnnya, dan yang bulanan itu paling tinggi churnnya.
Ya. Nah, kita lanjut ke tahap 5. Tahap 5 ini ada visualisasi multivariate, hubungan banyak variabel ya. Di sini visualisasi yang digunakan itu ada heat map untuk melihat hubungan antar variabel numerik, dan pair plot untuk melihat kombinasi hubungan ya antar banyak variabel. Oke, kita langsung run saja coba. Oke, nah di sini kita bisa lihat heat mapnya ya. Kegedean heat mapnya nih, kita coba kecilin. Inilah. Kita lihat di sini ada banyak variabel ya, ada tenure, ada monthly charge, ada total charge, ada churn ya, ada 4 ya di sini ya. Nah, kalau kita lihat ya, variabel tenure ini dia memiliki korelasi yang negatif, korelasi negatif terhadap churn-nya. Nah, itu berarti menandakan ya bahwa semakin tinggi nilai tenure itu, maka akan semakin rendah pula chance eh, persentase pelanggan untuk churn gitu. Semakin kecil kemungkinan pelanggan untuk churn itu semakin kecil ya. Untuk monthly charge. Untuk variabel monthly charge ini dia memiliki mana ya? 0,19 ini ya. Dia memiliki korelasi yang positif ya, ya 0,19 itu positif terhadap churn ya. Monthly charge ini terhadap churn itu memiliki korelasi yang positif. Nah, artinya itu pelanggan dengan biaya bulanan yang lebih tinggi itu cenderung berpotensi ya, lebih berpotensi churn gitu, lebih berpotensi berhenti berlangganan gitu. Dan lanjut, terakhir itu ada total charge ya. Total charge nih ini eh, tinggi, lumayan tinggi. Kita korelasi antara total charge dan tenure ya mungkin ya. Nah, ini positif ya, ini sangat tinggi ya. Jadi semakin apa ya, ya tinggi karena semakin semakin lama pelanggan itu berarti dia makin besar juga total tagihan yang dibayarkan gitu. Kan ada kan nggak cuma monthly charge, ada total nih kan. Jadi dia semakin lama pelanggan itu berlangganan, ya pasti total biaya langganan dia udah pasti yang paling tinggi gitu kan, karena dia udah lama langganan gitu. Lanjut, ini ada scatter pair plot ya, ada pair plot, grafik pair plot sini. Cukup rapet ya kalau kita lihat di sini. Cukup rapet. Nah, ini untuk yang warna hijau ini churn, dan untuk yang warna merah muda ya, warna merah muda ini eh, tidak churn gitu ya. Jadi warna merah lah, warna merah ini churn, dan untuk warna hijau ini
non churn ya. Kalau kita lihat di sini yang memiliki yang warnanya merah, grafik yang warna merah, titik-titik warna merah ini lebih banyak muncul di area dengan tenure ya, di area dengan misal mana ya? Bentar. Enggak juga sih. Hmm, titik warna merah churn yes. Kayaknya kayak seharusnya yang titik warna hijau yang churn ya, titik warna merah yang tidak churn yang non churn ya. Oke. Ya, ini kalau kita lihat ya, titik yang warna hijau itu cenderung lebih banyak muncul ya di area yang tenure-nya rendah gitu, yang churn gitu. Jadi ya dia pelanggan yang baru bentar langganannya itu cenderung lebih banyak yang churn ya gitu. Contohnya seperti itu ya kalau kita lihat di sini di titik-titik ini gitu kan. Kita lanjut ke tahap 6 nih. Tahap 6 ini ada harusnya ini yang interaktif ya. Visualisasi interaktif ya. Nah, jadi di sini tujuannya kita akan menjelajahi data secara dinamis ya untuk menemukan insight tambahan melalui visualisasi interaktif. Tuh. Nah, ini contoh di sini nih scatter plot ini. Ini yang merah churn ya, yang biru tidak churn, non churn. Nah, kalau kita ini melalui ya ini udah tahu lah ya, dia semakin banyak yang churn di tenure rendah. Nah ini kalau kita hover ini kan, kalau kita arahkan kursor kita ke titik-titik ini, nah ini terlihat detailnya gitu, terlihat detail datanya begitu ya. Nah, kita bisa lihat lebih spesifik, misal yang ini nih ya, yang monthly, yang ini nih, yang tenurenya, misalnya ini, nah ini, misalnya yang paling ujung atau yang paling atas ini, yang ujung ini memiliki tenure paling tinggi dan biaya bulanan paling tinggi. Nah, ini kalau kita lihat dia tidak churn ya. Dan di titik ini pelanggan ini ya, customer ID 7569 ini ya. Ini dia pelanggan setia, pelanggan paling setia lah bisa kita sebut ya. Gimana ya, man? Biaya bulanan paling tinggi setia pula. Nah, enak punya pelanggan kayak gini. Nah, ini kalau kita lihat tenure dia sudah berlangganan selama 72 bulan ya. Monthly charge-nya juga termasuk tinggi. Berada di angka $118 per bulan. Dan kontraknya, kalau kita lihat ini kontraknya ini, dia mengambil kontrak 2 tahun ya. Internet service-nya dia mengambil internet service dia service internetnya menggunakan fiber optik ya. Dan total biaya yang sudah dia keluarkan selama 72 bulan ini adalah $8.672 gitu. Lanjut ke
eh bar chart, interaktif bar chart. Ya, ini sama seperti scatter plot lah ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya lihat lebih detail misalnya yang 2 tahunan nih, yang tidak churn. Mana ya? Ini kalau kita lihat ini eh, ini untuk kontrak 2 tahunan ini ada 97,2% ya dari total paham. Pintar. Sebelas koma dua. Oh iya, proporsinya lebih rendah dia. Proporsinya. Proporsi ini sama aja kayak persenan gitu kan, persenan. Kalau kita hover dia untuk bar chart ini, kalau kita lihat, kalau kita gunakan grafik interaktif ya, tidak terlalu apa ya, terlihat detail sih. Ya sebenarnya kita bisa kalau dari grafik sini kita sudah kelihatan detailnya ya. Kayak misal ini 57% yang totalnya tidak churn untuk bulanan, untuk langganan bulanan itu 57% ya. Dan yang churn itu ada di angka 42% gitu. Proportion juga, proportion itu persenan juga ya. Kan ini proportion 0,57, ini 5,7 gitu kan 3 gitu. Ini angkanya dibulatkan ya. Misal ini nih 11,3 nih, ini proporsinya 0,11 titik 112. Nah itu kalau di titik 1127 ya, 7 dia di atas 5, kalau dibulatkan jadi dia apa, naik nilainya ya. 11,3 ya untuk proportion, dan untuk ini juga 2,8 ya. Ya 0,28 ya kayak. Tidak ada yang banyak yang tidak ada hal baru, tidak ada apa ya? Banyak hal yang bisa kita lihat di fitur grafik interaktif untuk ini ya, untuk bar chart ini ya. Karena kalau kita lihat begini saja sudah kelihatan nih, sudah kelihatan lengkap. Ya, lanjut saja ke ini apa ini? Ini grafik histogram ya. Oke. Ini monthly chart ya, monthly chart. Pengguna DS. Nah, ini juga sama seperti scatter plot ya, kita bisa melihat detailnya di sini. Misal untuk monthly charge ini yang biru yang tidak churn ya. Ini internet service-nya DSL gitu. Oh ini ada nih DSL. Oh, bentar, ini monthly charge DSL. Oh ya, untuk yang DSL nih. Ini kalau kita lihat di sini, apa ya? Untuk pelanggan yang berlangganan menggunakan fiber optik, yang internet service fiber optik ini cenderung lebih banyak yang churn ya. Kalau kita lihat di sini,
ya kan. Ini kalau kita arahkan kursor kita lihat secara interaktif ini lihat detailnya nih. Seperti monthly charge-nya berapa gitu kan, jumlah pelanggannya berapa gitu yang di sini gitu. Dan untuk yang DSL dia cenderung eh, lebih stabil gitu, lebih sedikit untuk pelanggan yang churn ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi mungkin seperti itu saja ya. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.